Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang ulangan harian yang kemarin sudah kita kerjakan. Nah, sekarang langsung saja kita mulai dari nomor 1. Untuk kali ini kita berada di halaman 7. Silahkan disimak pada halaman 7. Kita mulai dari nomor 1. Meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamakan dengan A. Tawakal, B. Egois, C. Syirik, D. Ikhtiar. Jawabannya adalah memohon pertolongan kepada selain Allah itu adalah syirik. Kemudian nomor 2, seseorang yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya dengan cara A. Berdoa, B. Bermain, C. Belajar, D. Bekerja. Jawabannya adalah berdoa. Kemudian nomor 3, apabila orang tua kalian meminta tolong untuk membelikan sesuatu di warung, maka sikap kalian sebaiknya A. Bermain keluar, B. Segera mematuhi, C. Pura-pura tidur, D. Diam saja. Jawabannya adalah segera mematuhi. Berikutnya untuk nomor 4, di bawah ini bukan termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa adalah A. Antara azan dan iqamah, B. sepertiga malam, C. ketika khatib duduk di antara dua khutbah, D. ketika hendak tidur. Jawabannya karena ini bukan, maka jawabannya adalah ketika hendak tidur. Berikutnya nomor 5. Kita harus berdoa kepada Allah SWT di waktu sempit maupun A. susah, B. senang, C. sehat, D. lapang. Sempit berarti ada kata lapang. Berikutnya untuk nomor 6, salah satu ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berdoa dengan A. khusyuk, B. cepat, C. suara keras, D. tergesa-gesa. Adabnya adalah A. khusyuk. Berikutnya nomor 7, pekerjaan yang dilakukan akan terasa titik-titik jika kita bersikap ikhlas. A. banyak, B. sedikit, C. berat, D. ringan. Jika kita ikhlas, maka pekerjaan itu akan terasa ringan. Berikutnya untuk nomor 8, amal perbuatan seseorang yang tidak didasari dengan niat ikhlas, maka titik-titik A. dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. pahalanya akan terus mengalir. Jawabannya adalah B. tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya untuk nomor 9, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang diterimanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan titik-titik. Kita lihat yang A. menambah rezeki kepadanya, B. mencabut rezeki darinya, C. mengurangi rezekinya, D. mengganti rezekinya. Jawabannya adalah A. menambahkan rezeki. Berikutnya untuk nomor 10, orang yang senang berperilaku mulia hidupnya akan titik-titik. A. tentram, B. kacau, C. waspada, D. menderita. Jawabannya adalah 10, A. tentram. Berikutnya nomor 11, ikhlas merupakan sifat yang titik-titik. A. dihindari, B. buruk, C. terpuji, D. tercela. Ikhlas merupakan sifat terpuji. Berikutnya nomor 12,
Menerima dengan penuh keridhaan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pengertian dari nomor 12. A. Ikhlas. B. Tumakninah. C. Qanaah. D. Tawakal. Jawabannya adalah qanaah. Qanaah itu menerima. Berikutnya nomor 13. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami A. Memohon perlindungan. B. Mohon pertolongan. C. Mohon rezeki. D. Mohon kesuksesan. Jawabannya adalah B. Memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya adalah nomor 14. Berikut ini merupakan contoh sikap ikhlas dalam beramal adalah A. Menolong teman karena mengharap balasan. B. Membantu orang tua agar mendapatkan pujian. C. Bersedekah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Berjiwa sosial agar dipuji orang lain. Nomor 14, jawabannya adalah C. Bersedekah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya untuk nomor 15. Orang yang terbiasa berbuat ikhlas akan masuk A. Surga. B. Neraka. C. Rumah. D. Akhirat. Nomor 15 jawabannya adalah A. Surga. Berikutnya untuk nomor 16. Dalam mengerjakan suatu amalan sebaiknya selalu kita niatkan hanya mengharap ridho dari A. Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Orang tua. C. Sahabat. D. Guru. Nomor 16 jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Berikutnya untuk nomor 17. Arti dari lafal bin niat adalah A. Setiap amalan. B. Bergantung. C. Pada niatnya. D. Pada keikhlasannya. Nomor 17 jawabannya adalah C. Pada niatnya. Berikutnya pada nomor 18. Kita memohon pertolongan hanya kepada A. Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Malaikat. C. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. D. Orang tua. Jawabannya adalah 18. Kita mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 19. Lafal yang tepat untuk melengkapi ayat di bawah ini adalah Iyyaka na'budu nasta'in. Lafal yang tepat adalah A. Wama. B. Fi. C. Ila. D. Wa iyyaka. Jawabannya adalah Iyyaka na'budu. Lengkapnya adalah wa iyyaka nasta'in. Berarti jawabannya adalah D. Berikutnya nomor 20. Sikap senang dipuji orang lain karena rajin beribadah dinamakan dengan A. Tawakal. B. Tawadhu. C. Ikhlas. D. Riya. Jawabannya adalah riya. Jadi kalau ingin dipuji saat kita beribadah, maka hal itu dinamakan riya. Berikutnya kita masuk ke sesi isian. Kita mulai dari nomor 1. Niat yang titik-titik menjadi awal perbuatan yang baik. Niat yang, jawabannya adalah niat yang baik. Berikutnya nomor 2, ikhlas artinya
Apa ikhlas artinya? Mengerjakan kebaikan dengan niat hanya kepada Allah. Berikutnya yang nomor 3, niat yang titik-titik akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas. Jawabannya adalah niat yang ikhlas. Berikutnya nomor 4, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat dari melihat hati dan amal. Atau bisa menggunakan jawaban ketakwaan. Silakan dipilih. Kemudian nomor 5, ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Berikutnya nomor 6, orang yang ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas hatinya akan merasa tentram boleh, tenang juga boleh, dan lain-lain. Nanti ini jawaban bisa ditanyakan, misal Romawi 2 nomor 7 saya jawabannya A Pak, saya jawabannya B Pak. Nanti bisa saja ditanyakan, langsung dikirim ke nomor saya. Berikutnya nomor 8, syirik termasuk dosa besar. Berikutnya nomor 9, kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, tidak memakai Subhanahu wa Ta'ala Pak, gimana? Boleh saja, cukup jawaban Allah sudah betul. Cara memohon pertolongan dengan berdoa. Jika kita meminta pertolongan kepada Allah, maka kita dengan berdoa. Berikutnya kita ke Romawi 3. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ini sama dengan yang ini. Ikhlas artinya sama dengan pada nomor ini, nomor 2. Ikhlas adalah mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah. Berikutnya, apa saja ciri dari orang yang ikhlas? Cirinya adalah tidak mengharapkan pujian. Kemudian tidak terpaksa. Kemudian sepenuh hati. Kemudian istiqomah. Jawaban sudah ada pada materi. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang perbuatan syirik? Syirik itu adalah mensekutukan Allah. Jadi menyembah kepada selain Allah itu dinamakan syirik. Kemudian kepada siapa kita memohon pertolongan? Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, siapa saja yang tidak tertolak doanya? Yang pertama adalah orang yang berpuasa. Berikutnya adalah pemimpin yang adil. Berikutnya adalah orang yang terzalimi. Demikian
Jika ada pertanyaan bisa langsung chat ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.